Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini, di mana kita boleh ada sebagaimana kita ada, tentunya menjadi satu sukacita jika kita boleh diperkenan Tuhan ada di kesempatan hari yang baru. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, biarlah di dalam kesempatan sapaan saya pagi hari ini menjadi doa saya juga buat setiap Bapak Ibu saudara. Biarlah kiranya senantiasa Bapak Ibu saudara boleh mengalami kasih, lawatan, serta mujizat dan berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara sehat, Bapak Ibu saudara terus dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga. Karena itu di kesempatan hari yang baru ini, mari Bapak Ibu saudara, sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam segala aktivitas kegiatan kita mau bersyukur, kita mau berdoa, dan kita mau merenungkan apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan hari yang baru. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur, dan di kesempatan pagi hari ini, sebelum kami masuk lebih jauh lagi dalam segala aktivitas kegiatan kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan di dalam kesempatan istirahat kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bahkan kami ada di kesempatan pagi hari ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan keberadaan roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami masuk lebih jauh lagi dalam kesempatan hari ini, di mana kami boleh meyakini dengan iman kami, hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kami juga mau merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima renungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah kiranya di kesempatan pagi hari ini kita boleh terus semangat, bersukacita untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita boleh melayani Tuhan, bahkan untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita yang ada, sehingga kita boleh terus mengalami kesiapan menghadapi segala tantangan dan kesiapan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini kita renungkan di dalam Roma pasal yang ke-12, dikatakan pada ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, di mana penulis suratan Roma mengingatkan bahwa biarlah di dalam kesempatan pagi hari ini juga mengingatkan kita, bukan hanya jemaat-jemaat di Roma, bagaimana kita harus mengalami satu perubahan dalam kehidupan kita, di mana kita boleh mengalami pembaharuan secara akal budi kita, dan akhirnya kita mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau ada pertanyaan, apa sih yang menjadi pandangan Bapak Ibu saudara tentang kehidupan ini? Apa yang menjadi pandanganmu tentang kehidupan ini? Tentunya hal ini menjadi sesuatu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, betul? Karena apa yang menjadi gambaran kehidupan yang muncul di dalam setiap masing-masing kita, tentunya itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kalau ditanya apa yang menjadi gambaran tentang kehidupan ini, kita bisa mengatakan bahwa
sebagai metafora kehidupan kita. Jadi pandangan tentang kehidupan itu akhirnya menjadi sesuatu yang baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Itu yang akan menjadi gambaran tentang bagaimana kehidupan kita berjalan dan apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Ya. Jadi ada orang-orang yang kadangkala ketika ditanyakan apa sih sebenarnya menjadi pandangan saudara tentang kehidupan ini? Apa sih sebenarnya yang menjadi gambaran saudara tentang kehidupan ini? Bagaimana pandangan kehidupan yang Anda pegang? Inilah dia yang menjadi pertanyaan yang tidak mudah tentunya dijawab oleh setiap kita. Tetapi ada orang-orang yang akhirnya mencoba menunjukkan metafora kehidupan mereka melalui atribut-atribut yang mereka kenakan. Pakaian, perhiasan, mobil, lalu style rambut atau potongan rambut, dan banyak lagi, bahkan sampai kepada tato. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bahwa metafora kehidupan yang di dalamnya kita mungkin tidak mengucapkannya, tetapi itu jelas mempengaruhi kehidupan kita lebih daripada apa yang kita sadari. Oleh karena itu, di dalam kesempatan renungan pagi hari ini, ada kalanya kita tidak melihat bahwa pentingnya apa yang menjadi metafora kehidupan di dalam kehidupan kita. Sehingga yang ada kita seringkali melihat metafora kehidupan itu secara keliru. Sehingga apa yang menjadi tujuan-tujuannya, di mana akhirnya kita tidak seperti apa yang menjadi tujuan Alkitab, di mana dikatakan jelas bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada banyak orang-orang yang kadangkala, sebagaimana pertanyaannya, apa sih yang menjadi metafora kehidupan atau tujuan kehidupan dalam kehidupan saudara? Biasanya mereka tidak mampu untuk menjawabnya, tetapi justru menganggap bahwa kehidupan ini sama seperti sebuah balapan, ya, Bapak Saudara ya. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, kita bersyukur bahwa Indonesia boleh menjadi ajang balapan MotoGP atau Moto Grand Prix, ya, dimana dalam kesempatan pertama kali MotoGP ini diadakan pada tahun 1949, tepat di tanggal 17 Juni, ya, yang diadakan di Snavel Mountain, Inggris. Ini pertama kali Moto Grand Prix atau MotoGP ini boleh diselenggarakan. Dan kita tahu bahwa dalam kesempatan tersebut pertama kali yang menjadi juara dunia yaitu Leslie Graham. Dia berasal dari Inggris, yang mana MotoGP ini atau Moto Grand Prix ini diselenggarakan di Inggris pada tahun 1949. Dan sampailah pada kesempatan di mana Indonesia, khususnya di Mandalika, boleh mengadakan kegiatan MotoGP ini. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, jika kita menganggap bahwa kehidupan ini sebagai suatu balapan, maka di dalamnya kita akan menghargai yang namanya kecepatan, ya. Dan sehingga ketika kita hidup di dalam hal ini, kita seringkali akan berada dalam situasi yang tergesa-gesa. Karena apa? Karena menganggap pentingnya kecepatan itu sendiri. Juga di bagian lain dalam kehidupan seseorang, bisa saja dia memandang itu, kehidupan itu sebagai suatu
peperangan, ya, atau sebagai suatu pertempuran seperti yang kita lihat hari-hari ini antara Rusia dengan Ukraina. Dan tentunya dalam hal ini yang menjadi prioritasnya adalah kemenangan. Itu menjadi tujuan dalam sebuah perangan atau pertempuran. Ataupun juga yang lain menganggap bahwa kehidupan ini sebagai sebuah pesta lah. Pokoknya prinsipnya kehidupan adalah senang saja, ya. Nah, inilah hal-hal yang kadangkala menjadi satu pandangan-pandangan kehidupan, ya. Ada juga yang melihat bahwa ini adalah merupakan suatu kehidupan ini merupakan suatu pertandingan lari maraton yang terus begitu jauhnya sehingga dibutuhkan yaitu ketekunan. Dan banyak lagi hal-hal yang menjadi pandangan-pandangan tentang kehidupan ini yang jelas mempengaruhi kehidupan kita, di mana hal ini akan menentukan apa yang menjadi harapan-harapan kita, apa yang menjadi nilai-nilai kehidupan kita, apa yang menjadi hubungan di dalam kehidupan kita, bahkan apa yang menjadi sasaran dan prioritas-prioritas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang kita renungkan pagi hari ini berkaitan dengan firman Tuhan jelas bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Alkitab sedang memberikan satu pandangan dalam kehidupan ini, bahwa dalam prinsip Alkitab, kehidupan ini sesungguhnya adalah sebuah ujian. Kehidupan ini adalah merupakan sebuah kepercayaan, dan kehidupan ini adalah merupakan sebuah tugas yang diembankan kepada kita atau penugasan sementara. Nah, dalam renungan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari apa yang menjadi tujuan Allah tentang kehidupan menurut firman Allah. Jelas bahwa kita ini ada di dalam sebuah ujian dalam kehidupan ini, ya. Jadi di mana dalam setiap ujian yang Allah izinkan terjadi atas kehidupan kita, Allah ingin melihat bagaimana kita bertindak ketika kita boleh menghadapi ujian-ujian tersebut. Bahkan pada saat di mana kita bisa merasakan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Bahkan juga pada saat kita seolah-olah tidak merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita? Itu yang menentukan. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi hari ini, sadarilah bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah suatu ujian. Jadi, bagaimana sikap kita ketika kita harus melewati dari ujian yang satu kepada ujian kehidupan lainnya. Selama kita hidup, kita akan terus menghadapi yang namanya ujian. Dan inilah yang harusnya menjadi satu tantangan dalam kesadaran kita, bahwa ketika kita menyadari hidup ini adalah sebuah ujian, ini akan menyadarkan kita untuk tidak menjadi sombong, untuk tidak menjadi cepat menyerah, bahkan tidak menjadi puas diri. Karena kita tahu bahwa kehidupan ini adalah ujian. Jadi ketika kita menyelesaikan ujian yang satu, kita harus siap menghadapi ujian berikutnya. Begitulah yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa di mana di dalamnya melalui ujian-ujian yang ada, kita akan terbentuk apa yang menjadi karakter, apa yang menjadi sifat, dan juga pengertian pemahaman kita tentang kehidupan ini. Oleh karena itu, juga firman Allah mengingatkan bahwa ketika kamu dicobai, jangan kamu menjadi berdosa. Itu sebabnya dalam kehidupan ini, ayo Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, sadari kehidupan adalah suatu ujian atau rangkaian daripada
ujian itu sendiri. Sehingga pada saat kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah suatu ujian, maka kita memahami bahwa tidak ada hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Segala sesuatunya adalah suatu bagian daripada ujian kehidupan untuk pembentukan karakter kita. Haleluya. Oleh karena itu, ingat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, menyadari bahwa tujuan kehidupan ini bukan hanya bicara ujian, tetapi juga adalah sebuah kepercayaan. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia mempercayakan pemeliharaan atas ciptaannya kepada Adam dan Hawa. Hal ini menunjuk kepada Adam dan Hawa sebagai pengelola atas miliknya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan renungan pagi hari ini juga, mari kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya suatu ujian atau rangkaian ujian, tetapi juga adalah merupakan sebuah kepercayaan. Oleh karena itu, apa yang kita miliki yang saat ini kita nikmati, itu hanyalah sebuah kepercayaan Tuhan. Karena itu nikmati apa yang ada, tetapi juga di sisi lain bertanggung jawab dengan apa yang Allah percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak main-main. Itu sebabnya, biarlah dalam kesempatan renungan pagi hari ini, jikalau kita menyadari bahwa saya memiliki suami, saya memiliki istri, saya memiliki anak-anak, saya memiliki pekerjaan, saya memiliki pelayanan, saya memiliki harta, saya memiliki hal-hal yang kita miliki dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah kepercayaan. Oleh karena itu, mari kita bertanggung jawab untuk memeliharanya. Peliharalah rumah tanggamu, peliharalah kesehatanmu, peliharalah apa yang menjadi barang-barang yang Tuhan percayakan sebagai bentuk kekayaan, materi dan sebagainya, secara bertanggung jawab. Sehingga di dalam kehidupan ini kita dapat menikmati apa yang menjadi kepercayaan Tuhan itu secara baik dan benar. Haleluya. Biarlah dalam kesempatan renungan pagi hari ini, hal ini menyadarkan kita bahwa di mana hal ini, sebagaimana firman Allah juga mengingatkan bahwa bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi mengapa kamu menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi? Inilah yang diingatkan. Apa yang menjadi kepercayaan Tuhan, ayo tempatkan di dalam kehidupan kita secara baik, secara bertanggung jawab. Sehingga kita tidak menjadi orang yang lupa diri, kita tidak menjadi orang yang sombong, bahkan kita tidak menjadi orang yang menyia-nyiakan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bahwa bicara tentang kehidupan ini adalah bicara tentang penugasan sementara. Sadari dan pahamilah bahwa di mana kehidupan ini sifatnya yaitu singkat, sementara, fana. Bahkan dikatakan oleh Alkitab itu kita melihat kehidupan ini seperti kabut, seperti uap, seperti pelari yang cepat, seperti nafas kehidupan. Itu sebabnya dalam kesempatan di mana kita hidup pagi hari ini, ayo kita mulai menyadari bahwa hidup ini hanyalah sebuah penugasan sementara. Jangan kecewa dengan apa yang kita hadapi sebagai bentuk penderitaan, sebagai bentuk tekanan. Tetap melihat dan bersyukur bahwa ini hanya sementara kok. Tidak sebanding dengan apa yang akan saya terima di dalam kekekalan, yaitu kemuliaan yang Allah janjikan.
Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah sementara, ayo jangan buang-buang waktu, jangan sia-siakan kesempatan hidup. Ayo kita mulai menginjil, kita mulai memberitakan kabar baik. Kita sampaikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah tugas yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh menyatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jalankan apa yang menjadi amanat agung. Mari kita jalankan apa yang menjadi perintah yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Inilah dia hal yang harusnya menjadi kesadaran kehidupan kita. Di mana ada penugasan. Bapak Ibu Saudara nggak bisa bilang bahwa tugas ini hanyalah untuk para pendeta, para penginjil. Tugas ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Mari, pagi hari ini kita akan memasuki kehidupan kita, dan biarlah kita siapkan diri kita. Sehingga kita melihat bahwa kehidupan ini adalah suatu hal sebagai kesempatan di mana kita melihat kehidupan ini sebuah rangkaian ujian. Dan kita boleh terus senantiasa bersyukur menghadapi setiap ujian-ujian dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita belajar melihat bahwa kehidupan ini adalah sebuah kepercayaan. Jangan jadi lupa diri bahwa apa yang menjadi kepercayaan Tuhan, kita jadi orang yang sombong, kita jadi besar kepala. Apa yang kita miliki kita bertanggung jawab. Sehingga dalam kesempatan kemudian kita harus berdiri di hadapan tahta Kristus, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kepercayaannya. Rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Itu sebabnya mari kita betul-betul menghargai kepercayaan Allah dalam kehidupan kita. Dan akhirnya bahwa kehidupan ini sebuah penugasan sementara. Ketika engkau sedang dalam tekanan, jangan kecewa. Ketika engkau seolah-olah sedang mengalami penderitaan, jangan kecewa, jangan mundur. Hanya sementara kok. Begitupun juga dengan apa yang kau miliki sebagai bentuk kekayaan, sebagai bentuk kelebihan. Sadari, ini hanya sementara. Perhatikan dan gunakan itu secara bertanggung jawab. Di dalam kesempatan kemudian, kita kembali akan ditanya. Apa yang sudah menjadi hal-hal yang kita lakukan dari penugasan sementara, waktu kehidupan yang hanya singkat ini. Itu sebabnya ayo sadar dalam kehidupan kita, siapapun kita, untuk akhirnya kita siap melakukan kehidupan ini, menjalani kehidupan ini secara baik dan benar sesuai dengan pandangan Allah melalui kehidupan kita atau tentang kehidupan kita melalui firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur memasuki hari yang baru ini. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi kesempatan hidup yang Tuhan percayakan ini membawa kami semakin mengerti apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kami. Dan kami mengerti bahwa kehidupan ini adalah sebuah ujian. Kami harus kuat, kami harus terus melakukan apa yang menjadi langkah-langkah kehidupan ini dengan kesadaran bahwa dari ujian yang satu kami akan memasuki ujian yang berikutnya. Dan biarlah dalam kesempatan pagi hari ini kami juga menyadari bahwa hidup ini adalah suatu kepercayaan Allah. Apa yang kami miliki itu sebuah kepercayaan. Dan di dalamnya kami harus bertanggung jawab dalam kesempatan kemudian ketika kami harus berhadapan dengan tahta Kristus, di mana kami harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan di kehidupan kami. Termasuk di dalamnya adalah kesehatan, keluarga, rumah tangga, keuangan, dan sebagainya. Dan akhirnya kami mengerti bahwa kehidupan ini adalah sebuah penugasan sementara. Kami tidak boleh berdiam diri, kami harus bergerak untuk memberitakan kabar baik. Untuk kami menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang egois, kami tidak mau
untuk berdiam, tidak menyatakan bahwa surga kepemilikannya adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami harus menyampaikan hal ini dalam tugas sementara kami. Karena dalam kesempatan kemudian kami akan ditanya apa yang sudah kami lakukan dalam kesempatan hidup, dalam kesempatan waktu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami berani untuk melangkah, melakukan apa yang menjadi tujuan hidup kami sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah atas kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga, dan kami imani apa yang menjadi kebaikan-Mu itu yang kami terima di dalam kesempatan hidup kami sepanjang hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memasuki hari ini, dan kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus lama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.